Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin amma ba'd. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu bersilaturahim pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan seluruh pengorbanannya beliau ingin memberikan bukti bahwa Quran itu realistis, bahwa Quran itu memang bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah mengalami perang berkali-kali, Rasulullah mengalami penganiayaan berkali-kali, Rasulullah mengalami penghinaan berkali-kali, ya, dan Rasulullah tetap menjalankan apa yang telah menjadi tugas beliau, yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan akhlak yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita semuanya. Fatihillah rahmatullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mundur dari perang Khandaq, ya, yaitu bahwa Rasulullah sebelum perang Khandaq itu mengalami yang disebut dengan perang Bani Mustalik, ya. Perang Bani Mustalik yang sering disebut dengan perang Muraisi, yaitu perang di dekat sumur Muraisi gitu ya, maka disebut perang Bani Mustalik. Perang ini ya, pada bulan Sya'ban, jadi sebelum Ramadan, tanggal 5 tahun 5 Hijriah, ya, seperti yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, yang demikian itu menjadikan dia lebih dulu daripada perang Khandaq, ya. Bani Mustalik adalah salah satu keturunan Huza'ah. Bani Huza'ah itu, ini adalah orang yang masih kafir, ya. Dan memang itu diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dekat sumur Muraisi. Ya, Muraisi adalah nama mata air milik Bani Huza'ah. Terkait latar belakang peperangan ini, ya, diriwayatkan oleh orang-orang terkenal, ya, Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa informasi dari beberapa riwayatnya dia, ya, bahwa Bani Mustalik itu menggalang pasukan untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penyebabnya apa kita memang tidak dikasih tahu. Ya, tapi memang ada kebencian terhadap Rasul sehingga dia ingin memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan pasukannya bergerak ke arah pasukan Bani Mustalik di dekat air, di dekat mata air, di dekat sumur Al-Muraisi, ya.
bentrok berdarah di antara kedua kubu tak terelakkan. Memang ini adalah salah satu di antara orang yang memperjuangkan kebenaran itu ya kadang-kadang seperti itu. Ya. Nah, dalam sebuah riwayat yang lain, ya, sebagaimana riwayat yang disebutkan dalam kitab Shahih dari hadis Ibnu Umar menunjukkan bahwa Nabi SAW dan pasukan Islam menyerang Bani Mustalik ketika mereka sedang lengah. Ya. Sehingga Nabi SAW dan pasukan Islam dengan mudah dapat mengalahkan mereka. Ya. Tapi ada lafal hadis yang lain terkait perang Bani Mustalik ini adalah ketika Nabi menyerang Bani Mustalik, ya ketika mereka lengah, hewan-hewan ternak mereka digiring ke mata air, lalu kaum laki-laki dibunuh, kaum wanita dan anak-anak ditawan, dan seterusnya. Ya. Ibnu Hajar menyatukan kedua riwayat, namanya tajmi', menyatukan itu namanya tajmi'. Kedua riwayat ini lalu berkata, kemungkinan ketika Bani Mustalik diserang, mereka tegar menghadapi serangan untuk sesaat. Jadi waktu sesaat itu, Bani Mustalik mampu melawan Rasulullah SAW beserta pasukannya. Ya, ikhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya ketika banyak di antara mereka terbunuh, ya, mereka melarikan diri. Maksudnya ketika kaum muslimin menyerang mereka dengan tiba-tiba, saat mereka di mata air tadi ya, di mata air Muraisi tadi, ya, maka mereka pun akhirnya lari tunggang langgang. Ya. Perang di antara keduanya pun terjadi, setelah itu Bani Mustalik mengalami kekalahan. Nah, secara ringkas peperangan itu semacam itu. Tetapi dalam perjalanan antara Rasulullah dari Madinah ke Bani Mustalik itu banyak terjadi peristiwa yang sebagian peristiwanya itu diabadikan oleh Al-Quran. Ya, dalam surat Al-Munafikun namanya. Itu ketika menceritakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Nah, ini adalah salah satu ceritanya. Sebelum cerita itu kami sampaikan, kami sampaikan lebih dulu bahwa kaum muslimin mendapatkan banyak rampasan perang dari Bani Mustalik. Ya mungkin barangkali salah satu peperangan itu karena Bani Mustalik itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Dia khawatir kalau dia itu akan diserang oleh pasukan Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum dia diserang, maka dia melakukan upaya-upaya yang ingin menyerang Rasulullah SAW. Kaum muslimin meraih banyak sekali rampasan perang dari Bani Mustalik, yaitu berupa 2.000 ekor unta. 2.000 itu banyak loh ya. Ya, 2.000 unta itu piro gitu ya. Kayak dhewe ndelok unta sing 100 saja udah banyak sekali ya. Atau 10 unta aja udah luar biasa, itu 2.000. Dan 500 ekor sapi. Ya, ini rampasan perang yang dirampas oleh Rasulullah, ditambah lagi wanita dan anak-anak menjadi tawanan perang. Laki-lakinya sudah dibunuh dan yang lain lari. Tetapi sebagian di antara mereka yang menjadi muslim ada, itu nanti sebagian ditebus oleh kaum muslimin. Ya. Nah, di antara tawanan perang itu ada namanya Juwairiyah binti Haris, ya. Dia sebetulnya menjadi bagian
dari Thabit bin Qais. Karena Thabit bin Qais itu berhasil membunuh bapaknya, gitu ya. Ya, atau apa gitu ya. Ini jelas memang kayak begitu. Ini ceritanya kayak begini. Thabit ingin memerdekakannya, ya. Kemudian menikahkan orang kemudian dengan uang tebusan, ya. Namun Rasulullah terlebih dulu menebusnya lalu menikahinya, ya. Maka dari itu Juwairiyah menjadi istrinya Nabi. Juwairiyah itu istri siapa? Juwairiyah itu anaknya tokoh orang Bani Mustalik, ya, seorang tokoh. Dan biasanya memang begitu dalam peperangan, anak-anaknya tokoh itu, ya, yang menjadi tawanan perang diserahkan kepada pimpinan. Di sejarah orang Jawa pun juga begitu. Ya, saya pernah membaca, ini nggak tahu benar atau tidaknya, apakah memang benar, yaitu ya ketika Mataram melakukan penyerangan terhadap Madiun, ya. Madiun setelah dikalahkan, ya, maka anaknya atau istrinya itu menjadi istri Raja Mataram, yang itu tidak disukai oleh adipati-pati dan seterusnya. Nah, ini sedikit riwayat, ya. Saya hanya menyebutkan bahwa Juwairiyah itu, ya, akhirnya menjadi Muslim karena dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan akhirnya bapaknya belum terbunuh, ya, bapaknya tertangkap atau gimana, itu menjadi Muslim. Lalu banyak kaum muslimin yang membebaskan tawanan perangnya, ya, yang akhirnya tawanan perang itu menjadi Muslim karena mereka menjadi besan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, tadi saya sampaikan bahwa dalam perjalanan itu ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Yang sekarang sangat pentingnya, maka itu sebagian ada diutarakan oleh Al-Quran. Yaitu seperti peristiwa tentang Abdullah bin Ubay, ya. Abdullah bin Ubay saat itu disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang muhajirin yang menendang sahabat Ansor. Ini sama-sama orang Islam, ya. Ya, itu terjadi, dan itu di zaman Rasul. Ya, bukan tidak terjadi di zaman Rasul. Ya. Orang Ansornya berteriak memanggil orang-orang Ansor, orang Muhajirin pun berteriak memanggil orang-orang Muhajirin. Ya. Jadi mulai timbul lagi gitu, ya, gejolak lagi. Rasulullah kemudian bersabda kala mendengar kata-kata seperti itu. Yang Rasulullah mengatakan, patutkah masih ada seruan-seruan jahiliyah? Padahal aku masih ada di antara kalian. Ya. Tinggalkanlah karena itu berbau busuk. Ya. Nah, kejadian-kejadian yang begini itu apa sih yang untung? Orang munafik. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul melihat ada percekcokan kaum muslimin saat itu, gitu ya, yang berusaha didamaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka dia senang. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian mengatakan, apakah mereka berani, maksudnya kepada orang Muhajirin, ya, karena dia kan orang Ansor, ya, dia orang Madinah, ya, yang tentunya akan bersama orang Ansor, mengatakan, apakah mereka berani berbuat seperti itu? Demi Allah, jika kita kembali ke Madinah, ya, maka orang yang paling mulia akan mengusir orang yang paling hina.
Maksudnya yang dianggap paling mulia itu siapa? Abdullah bin Ubay. Yang dianggap paling hina itu siapa? Ya Rasulullah. Yang termasuk kelompok orang-orang muhajirin. Ya. Tetapi kalimat itu didengar oleh Rasulullah dan Rasulullah akhirnya melakukan klarifikasi, benarkah kamu mengatakan semacam itu wahai Abdullah bin Ubay? Ya, maka Abdullah bin Ubay dengan sumpah-sumpahnya mengatakan saya tidak mengucapkan itu, gitu ya. Yang saya anggap orang yang paling mulia adalah engkau wahai Rasulullah. Nah inilah orang munafik itu sudah keluar kemunafikannya kayak begitu. Ya. Nah saat itu Umar bin Khattab ya bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkanlah kami untuk membunuhnya, untuk memenggal kepalanya. Ya, Umar itu memang kayak begitu ketegasannya. Ya, tetapi dia tetap minta izin kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan jangan. Ya, nanti bagaimana kata orang nanti kalau itu kau bunuh, nanti banyak orang yang mengatakan Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Ya. Walaupun dia itu berbohong, tapi akhirnya dibenarkan oleh turunnya ayat Al-Quran. Ya, surat Al-Munafikun. Ya. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansar, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang muhajirin. Ya, awalnya begitu. Jadi orang muhajirin itu jangan kamu bersedekah kepada mereka. Nanti kalau kamu tidak sedekah kan dia akan mati sendiri. Namanya kan dia orang baru. Ya, orang muhajirin itu kan baru masuk Mekah. Ya. Yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka meninggalkan Rasulullah. Ya, padahal semuanya milik Allah, ya, perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang munafik tidak memahaminya. Lalu pernyataan yang kedua itu yang ini. Jadi yang pertama itu sudah diungkapkan oleh Allah dalam ayat yang tadi ya. Yang kedua juga yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Ya. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Yang pertama walakinnal munafiqina la yafqahun. Ya. Karena orang munafik itu tidak memahami. Ya, orang munafik itu tidak mengetahui, ya. Mereka berkata, sesungguhnya jika kita kembali ke Madinah, ya, pulang dari Bani Mustalik setelah peperangan itu, orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah. Maksudnya adalah dia ngomong begitu, maksudnya adalah Abdullah bin Ubay akan mengusir Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kekuatan hanyalah bagi Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Tapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Ya, Bapak-Bapak sekalian Allah. Jadi kadang-kadang walaupun tadi ini tidak diakui loh sama Abdullah bin Ubay. Dia sudah bersumpah-sumpah mengatakan bahwa saya tidak mengatakan semacam itu ya Rasulullah. Ya. Nah saking jengkelnya maka anaknya Abdullah bin Ubay sendiri yang namanya Abdullah, ya Abdullah bin Ubay, gitu ya, minta izin kepada Rasulullah juga untuk membunuh ayahnya. Ya Rasulullah, izinkanlah saya tak membunuh orang tua kami. Kalau aku yang membunuh kan sudah tidak ada yang menuntut balas. Ya, karena kami adalah termasuk orang dari keluarganya. Maka jawaban Rasulullah sebagaimana jawaban kepada umat tadi, jangan kau lakukan. Ya, nanti gimana kata orang yang mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh para sahabat-sahabatnya sama. Ya. Nah itulah ya, salah satu di antaranya yang
sangat berkembang, ya, sehingga orang-orang munafik akhirnya menjadi mengelompok. Ternyata ayat-ayat munafik itu bertebaran di berbagai surat dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Munafikun itu memang ya itu cerita pada orang munafik. Di dalam surat Al-Baqarah juga ada, di dalam surat At-Taubah juga banyak, dan seterusnya. Ya ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Memang yang banyak diceritakan, ya, kepada kita di dalam Al-Quran itu ya memang kisahnya orang-orang munafik Abdullah bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu, ya, yang menghadap Rasulullah mengaku bahwa dia orang baik, mengaku dialah orang yang hina, yang mulia adalah engkau ya Rasulullah. Tetapi Allah menurunkan kitabnya yang mengatakan ya semacam itu. Ya, ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Nah, untuk itu ikhwati fillah rahimakumullah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Mustalik ini adalah yang pertama, bahwa Rasulullah sebagai seorang pimpinan atau panglima perang itu sangat peka. Kalau ada sekelompok orang yang mau, ya, menyerang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah segera mengumpulkan pasukannya, ya, untuk ganti menyerang mereka. Ya, ini kan ketika Rasulullah tadi dalam Bani Mustalik, ketika mendengar Bani Mustalik sedang mengumpulkan pasukannya, yang intinya untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ternyata Rasulullah akhirnya mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan menyerang Bani Mustalik. Ya. Inilah kepekaan seorang panglima, kepekaan seorang pimpinan dalam menghadapi musuh. Ya, musuh tidak bisa dibiarkan. Ya, musuh tidak bisa dibiarkan. Tapi kadang-kadang dalam kondisi yang semacam ini, kita ini, siapa sih musuh kita yang paling jelas? Ya ikhwati fillah rahimakumullah. Sebagian orang yang memusuhi kita itu adalah sebagian orang muslim. Ini yang susahnya kita. Ya seperti Rasulullah, yang memusuhinya di samping mereka ada sebagian orang yang mengaku muslim yang akhirnya menjadi munafik itu. Ya. Orang muslim yang tidak mendukung perjuangan Islam, bahkan menghalanginya, ya, itulah yang kadang-kadang menyulitkan kita. Ya, mau kita anggap jadi musuh, wong namanya dia juga mengucapkan syahadah, ya kan? Syahadah itu kan orang yang mengucapkan syahadah itu, ya, akan menyelamatkan mereka dari api neraka sebetulnya. Tetapi kalau memang tingkah lakunya itu sudah berlawanan dengan syahadah yang dia ucapkan, ya itulah yang menjadi tanggung jawab mereka nantinya. Ya ikhwati fillah rahimakumullah. Yang kedua, jadi Rasulullah tadi memerangi fanatisme. Jadi zaman saat Rasulullah itu terjadi juga fanatisme. Fanatisme orang Ansor dan fanatisme orang Muhajirin. Ansor itu adalah orang-orang Muslim yang di Madinah. Orang Muhajirin adalah orang-orang yang berangkat dari Makkah ke Madinah. Ya. Maka ketika itu berlangsung, maka langsung Rasulullah mengatakan, ya apakah itu patut kamu ucapkan saat saya masih ada di sini, saat saya masih hidup. Ya, maka
kayak begini nih ke kapanpun akan terjadi. Ya, bisa jadi kalau kita mungkin fanatisme provinsi. Ya. Kita kadang-kadang merasa lebih baik daripada orang Papua umpamanya. Ya, kita merasa lebih baik daripada orang Sulawesi, orang Kalimantan dan seterusnya. Itu kadang-kadang semacam itu. Nah, yang penting kita tidak bisa begitu. Selagi orang itu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia adalah saudara kita. Ya. Saudara kita itu ya apa? Ya sudah sejajar. Ya memang kadang-kadang juga manusia itu kadang-kadang kita itu didorong-dorong oleh pemerintah. Ya. Alasannya untuk membangun olahraga, adanya PON sehingga masing-masing provinsi saling bersaing. Ya. Dan tidak kadang-kadang provinsi itu juga berdarah-darah loh ya. Nah, untuk itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ngagung-agungkan kembali kelompok-kelompok kita. Ya, contohnya kelompok orang Jakarta yang ada di Semarang dengan kelompok orang Jawa Timur yang ada di Semarang. Umpamanya, ya, mereka itu tidak bisa ketemu umpamanya. Tapi buat kita enggak. Kita ketemu saja. Ya. Orang Jawa Tengah mimpin orang Jawa Barat, orang Jakarta, orang Jawa Timur enggak ada masalah dan seterusnya. Seharusnya seperti itu. Makanya kalau ada orang yang ngojok-ngojoki kita agar kita itu bersaing, berhati-hatilah. Maka kita ini sudah berkumpul dalam kelompok ini sudah lama, tetapi kita tidak pernah membicarakan kelompok kita. Untuk menghindari agar kita tidak terjebak pada fanatisme pada kelompok. Ya, ikhwatifillah namukullah. Yang kedua, ya, yang ketiga, kalau ada persekutuan pertarungan di antara kaum muslimin, walaupun itu sudah berusaha ditenangkan oleh para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, itu yang mengambil keuntungan itu adalah setiap terjadi pertempuran atau pertengkaran, yang mengambil keuntungan adalah orang-orang kafir, khususnya orang-orang munafik. Contoh dalam perang Bani Mustalik itu ketika dia dalam perjalanan pulang, ya, ketika orang Muhajirin dan Ansor agak bertikai gitu ya, yang senang siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, orang munafik. Sehingga keluar kata-katanya tadi, jangan berikan infak pada orang Muhajirin. Orang yang mulia ya akan mengeluarkan orang yang hina. Ya, khatifillah. Itu yang ketiga yang harus dapat kita ambil pelajaran dari peristiwa itu adalah semacam itu, ya. Yang keempat, khatifillah, ya. Lalu agar kita tidak terjebak pada ta'assub sebagaimana tadi saya tunjukkan, ta'assub itu boleh kalau ta'assubnya itu kepada agama. Nah, maka agar tidak terjadi ta'assub itu, kita kokohkan akidah kaum muslimin. Kalau kita bicara akidah, itu kecil perbedaannya, walaupun tetap ada. Ya, sekarang ini orang berdebat tentang persoalan dia ikut
Asy'ariyah, ya, atau siapa begitu. Ya, karena teman-teman kita di Indonesia, ya, kalau fikihnya mengikuti Imam Syafi'i, ya, akidahnya ikut Imam Asy'ari, ya. Imam Asy'ari. Terus orang yang lain yang tidak sepakat menuduh, lu kok kayak begitu? Kenapa tidak ikut akidahnya ikut Syafi'i juga, gitu ya? Karena Imam Syafi'i tidak membahas persoalan akidah lebih rinci. Ya, karena selama ini akidah itu selalu kita bahas dengan pendekatan beberapa orang tertentu. Ya. Nah, itulah sebetulnya memang akidah juga ada perbedaannya, tetapi relatif lebih sedikit daripada perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam dunia fikih. Makanya kalau kita tuh bicara akidah, insya Allah kita tuh sedikit perbedaannya. Kita banyak ketemunya. Ya, tidak banyak bedanya dengan orang-orang lain. Ya, orang NU bisa masuk, ya, orang Muhammadiyah bisa masuk, atau kalau ada orang Wasliyah bisa masuk, ya, dan seterusnya. Yang menolak kita siapa? Tentunya adalah orang-orang yang akidahnya berseberangan, ya, dengan akidahnya orang-orang Muslim kita yang kita yakini. Ya, jadi intinya kita perlu menata agar apa? Agar akidah itu menjadi ikatan, dan akidah itu sendiri adalah ikatan sebetulnya. Akidah itu adalah sesuatu yang mengikat. Ya, keyakinan yang mengikat seseorang itulah akidah. Nah, yang nomor 5, ya, di situ kan dikatakan juga oleh orang-orang munafik yang mengatakan bahwa Rasulullah itu dianggap orang hina. Orang mulianya adalah mereka. Sehingga dia mengatakan, nanti kalau kita sampai ke Madinah, ya, ini perjalanan dari Bani Mustalik, nanti orang-orang yang mulia akan menghinakan orang-orang yang hina. Padahal hakikatnya yang hina itu siapa? Ya, yang mulia itu siapa? Allah sendiri mengatakan izzah itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang mukmin. Sehingga orang mukmin itu orang yang kuat sebetulnya. Karena dia mencantelkan, ya, segala sesuatunya digantungkan kepada sifat-sifat Allah, digantungkan kepada Allah, digantungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, maka dari itu, Allah mempertanyakan kepada orang-orang munafik, ya, yang disebut oleh Allah dikatakan karena akan tetapi mereka itu termasuk orang-orang yang tidak memahaminya. Akan tetapi mereka itu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Jadi karena mereka tidak tahu maka dia nggak paham. Ya. Orang-orang munafik itu semacam itu. Jadi itulah pelajaran yang kita bisa ambil dalam peperangan Bani Mustalik, tapi saya tidak begitu paham. Saya tuh perang Bani Mustalik gitu ya, itu memang kita tahu ada peperangan itu, tapi tidak tahu isinya sebetulnya. Ya, kecuali hari ini kami menyampaikan ini. Dan kebetulan di sini pun juga tidak dikasih tahu berapa jumlah kaum muslimin, berapa jumlah kaum Bani Mustalik, berapa yang menjadi korban dari kaum muslimin, dan berapa yang menjadi korban dari Bani Mustalik. Tapi yang jelas Bani Mustalik itu mengalami kekalahan, penyerahan, sehingga yang laki-laki dibunuh, ya, yang perempuan dan anak-anak menjadi tawanan. Tapi akhirnya
ketika ada tawanan mereka, ya, tawanan Bani Mustalik, ternyata sebagian dari tawanan Bani Mustalik itu memasuki Islam, ya, mau mengikuti Islam, ya, sehingga tidak lama-lama menjadi tawanan Bani Mustalik. Ya, Fatihullah Alhamdulillah. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan kajian pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Ya. Jadi peperangan Bani Mustalik atau dari disebut juga perang dalam Muraisi, ya, yaitu perang yang berada di sumur Muraisi, itu termasuk perang yang cukup ada betul-betul ada peperangan. Karena disebut perang yang berdarah. Ya. Kalau perang Bani Khandaq itu kan sebenarnya tidak ada tempur kecuali Ali bin Abi Thalib yang sempat membunuh orang kafir Quraisy yang masuk, ya, meloncati parit saat itu. Selebihnya nggak ada terjadi pembunuhan. Tapi peristiwanya jadi lebih besar perang Khandaq itu. Ya. Perang Bani Mustalik tidak begitu terkenal. Nah, makanya dari itu kalau kita itu juga memahami sejarah, ini jangan dilupakan. Jadi perang itu realistis. Rasulullah mengalaminya. Ya. Jadi kalau kita mengajarkan pada anak-anak di SD, di SMP, di SMA, ya, bahwa tentang peperangan pada zaman Islam itu betul-betul terjadi, jangan dihilangkan. Kalau kita menghilangkan nanti lama-lama kita tidak tahu sejarah. Ya, saya rasa itu pertemuan kita pada pagi ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Dan kalau sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan. Alhamdulillah. Monggo. Assalamualaikum. Salam. Ustadz, saya membaca sejarah dari awal pra kemerdekaan itu memang kayaknya sudah dipersiapkan oleh bukan orang Islam, tapi yang dinamakan Freemason. Apa? Freemason. Ya, sehingga keadaan kita itu cenderung selalu, istilah orang Jawa, diregoni terus. Dan kebetulan Freemason ini menyusup pada orang-orang, terutama orang-orang cendekiawan yang tidak terdidik dalam hal agama. Tapi toh ada banyak yang orang pinter yang menjadi murid ulama. Lah, yang saya tanyakan begini Ustadz, bisa-bisanya dengan dia punya basic yang namanya ngaji itu kan Quran dan Sunnah, apalagi yang ngulang itu para ulama, itu bisa mendukung hal-hal yang sifatnya menjadi kerugian umat Islam. Contoh, pada tahun 55 ini ada golongan yang namanya Majelis Masumi, Majelis Suro Indonesia. Tapi ada saudara kita yang justru dia menyendiri menjadi partai sendiri, Nahdlatul Ulama itu. Kalau itu bergabung, apakah ya tidak dalam perhitungan yang menguntungkan? Nah, sekarang terjadi lagi dan itu seterusnya. Nah, saya mengatakan begini Ustadz, apa memang ini suatu strategi dari mereka para Freemason itu untuk memecah belah kita? Repotnya kita itu mau bangkit. Terus terang pada saat saya remaja itu menjadi PII, terus itu selalu terhalangi oleh orang-orang yang demikian ini. Ya. Nah, terus bagaimana kita
yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar dengan nyata, Ustaz. Dengan lingkungan yang campur aduk dan terutama orang Islam sendiri ini firqah-firqahnya itu selalu muncul, selalu dimunculkan. Ya. Jadi mungkin benar Freeman Sorry melakukan semacam itu. Tetapi juga benar juga kalau kaum muslimin itu tidak segera melakukan mengkonsolidasikan diri. Ya, dulu mungkin ada Masyumi. Tapi kebetulan Masyumi itu yang mimpin adalah orang-orang yang kebanyakan bukan dari NU. Ya, sehingga orang NU merasa perlu untuk hadir sendiri. Sekarang pun juga kita mau maju. Ya, kita mungkin berpikir bahwa kita bersatu. Ya kan? Ya, kita berpikir semacam itu. Tapi kalau kita menjadi pimpinan sebuah ormas atau partai, ya, maukah kita itu melakukan penggabungan partai kita itu kepada partai yang lain? Itu kadang-kadang juga ada hal-hal yang kita nih ya semacam itu. Lalu bagaimana caranya kita agar kita tetap bisa beramar ma'ruf nahi mungkar? Sebetulnya apa yang dilakukan oleh UAS, ya, Ustadz Abdus Somad dan Ustadz Adi Hidayat, itu adalah merupakan langkah agar kita bersatu. Tetapi apakah UAS dan itu tidak dibenci oleh sebagian kaum muslimin? Dibenci juga. UAS itu kan dari kalangan NU sebetulnya, ya kan? Dia orang ngaku orang NU dia, ya. Nah itu sudah benar langkahnya. Kita menganggap terbentuknya Muslim United, namanya dengan ulama-ulama muda yang berusaha untuk menyatu tanpa melihat partai, tanpa melihat golongan, itu sudah benar. Tapi apakah ini tidak dilihat oleh sekelompok orang tertentu yang tidak suka? Itu, ya ini jadi masalah. Ya, jadi masalah. Ya, kita ngomong kayak begini karena kita kebetulan berada di, ya mungkin merasa di luar itu. Tapi kalau kita di dalam kadang-kadang juga kita seperti itu. Maka bagaimana caranya? Ya sudah, kita dukung saja UAS. Ya, maksudnya ajaran-ajaran UAS yang ingin persatukan umat dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Ya, kita dukung UAH yang juga mengakui perbedaan yang ada, walaupun dia juga ngomong kalau saya itu mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah, walaupun saya memahami apapun yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. UAH ngomong begitu. Nah, orang yang kayak begini ini masuk langka ya Fatifullah. Nah, insya Allah kalau kita mengikuti yang semacam itu, ya, insya Allah kita akan ketemu. Nah, itulah memang Fatifullah problem kita, problem umat pada zaman sekarang. Tapi kita tidak boleh berkecil hati, kita harus tetap terlibat, ya, mengikuti pendapat ulama-ulama ya yang cukup moderat. Ulama seperti Gus Baha itu juga termasuk ulama yang cukup moderat. Dia menjelaskan, ya. Maka beliau ngomong, walaupun saya begini, saya tetap NU. Jika kita berdoa kepada Allah agar kita disatukan. Apakah tidak mungkin? Mungkin, Bapak-bapak sekalian Allah. Ya. Mungkin insya Allah masih mungkin. Asal kita jangan nambah-nambahi kerutan-kerutan yang ada. Dimengkatan Pak, insya Allah. Siapa lagi? Ada lagi? Jadi kalau tadi Pak Khalil menyampaikan Pak Fremanson itu yang menyeting. Itu kalau dilihat dari sejarahnya Hitler sama Yahudi membuat
Freemasonry itu kelihatannya sebelum gejolak Indonesia itu ada. Setelah gejolak Indonesia itu ada. Karena babat tanah Jawa itu kan sejarahnya kan dari Hindu terus Nasrani, itu di Portugis, dan setelah Portugis hilang yang paling lama Belanda. Nah itu di latar belakangi karena itu dulu penjajahan perdagangan, saya pikir begitu. Jadi kalau perpecahan itu insya Allah tadi sudah disampaikan seperti zamannya Rasul, orang-orang kayak Abdullah bin Saul itu kan sudah ada. Jadi kalau kita di sini kayak begitu ya saya pikir tidak masalah, karena memang kayak begitu. Tapi yang saya tanyakan Ustaz, itu masalah tadi berkaitan kembali ke pokok permasalahan. Jadi kalau perang-perang yang Rasulullah lakukan yang besar, itu biasanya di peristiwa itu dinamai dengan peristiwa-peristiwa daerah atau tempat kayak Badar, Uhud dan sebagainya. Tapi kalau peristiwa yang perang-perang kecil yang ada tadi itu kelihatannya Bani-Bani tadi. Bani Quraidah, Bani Mustalik. Nah, makanya tidak terkenal. Tapi peristiwa sejarah itu tetap ada. Karena Juwariyah istrinya Rasulullah yang tadi hadiah dari Yahudi, Rasulullah juga dapat hadiah dari Nasrani, istri yang cantik yaitu Maria Kiptiyah. Nah itu termasuk itu sejarah yang harus kita tahu. Dan menurut saya baca di Quran footnote-nya Qatadah itu menyampaikan bahwa qulillahu wa malikal mulki sampai terakhir itu Rasulullah berdoa, inilah Romawi dan Persia nanti akan menggabung ke Rasulullah, menggabung ke Islam. Begitu. Karena Romawi diwakili oleh Nasrani dan termasuk Kiptiyah itu jadi istrinya Rasul. Tapi sejarah sampai saat ini belum bisa, walaupun perkembangan kemarin sudah saya sampaikan, populasi Nasrani itu semakin berkurang, tapi populasi Muslim semakin tinggi, terutama di daratan Amerika dan Eropa yang begitu pesat begitu, tanpa peperangan, tapi dengan perbandingan dan ilmu. Jadi perkembangan Islam itu sekarang tidak dengan ghazwah, tapi dengan perbandingan ilmu. Jadi pertanyaannya tadi perang tadi Ustaz, yang kecil-kecil tadi Ustaz kan tadi nyampaikan perang-perang ini harus kita tahu, perang-perang kecil tadi loh. Nah, itu kan perang termasuk Bani-Bani. Kalau yang besar kan tadi ada Uhud, ada Badar, ada Khandaq. Tapi yang Bani Quraidah, Bani Mustalik itu kan Bani hanya kecil-kecil tapi ada ya. Dan itu ada hadiah terhadap Rasulullah, terhadap Juwariyah, termasuk Rasul Maria Kiptiyah. Nah, itu tadi. Iya. Jadi itu sebetulnya yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kaum muslimin cekcok gitu ya, maka yang mengambil kesempatan adalah mereka. Ya tadi ya, kalau kaum muslimin itu tidak sepakat ya, ternyata Masyumi dengan NU itu bagian dari muslimin. Tapi sebetulnya muslimin pun juga sudah berpecah belah itu. Ya, yang di PNI pun juga sebagian muslimin sebetulnya. Ya. Ya, tetap maka itu dimanfaatkan oleh Freemasonry. Ya, terkait dengan peperangan ya semacam itu, tetapi itu Rasulullah juga menamai peperangan itu dengan peperangan Musairi. Musairi itu nama sumur tadi. Ya. Jadi semacam itu. Memang kita tidak boleh berkecil hati. Ya, kita masih besar. Dan perkembangan kaum muslimin di Eropa dan Amerika itu nyata sekarang lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi sebetulnya. Memang kaum muslimin di Eropa itu kebebasannya kayak begitu. Itu bukan berarti kaum muslimin tidak berkembang. Kaum muslimin berkembang insya Allah. Ya, walaupun ada gangguan-gangguan yang tidak sedikit. Ya. Kalau gangguan-gangguan yang di Eropa, di Amerika itu, di Indonesia juga banyak sebetulnya kayak begitu. Ya, sekarang tuh kelihatannya mereka lebih berani. Itu aja. Nah ini ya, apakah karena musim pimpinannya kayak begitu, atau karena apa gitu ya. Saya rasa ini kan mulai terjadi banyak gejolak itu kan baru 15 tahun terakhir ini aja saya rasa sih. Ya.
Sebelumnya mereka nggak berani itu. Ya, kita melakukan, kita pun juga punya etika sendiri. Kita tidak menjelek habiskan umat-umat yang lain. Nah ini sekarang ini kan memang karena kita ini diperlakukan lebih tidak adil ya gitu, maka kita teriak. Gitu ya. Dan terima kasih, saya rasa saya cukupkan sekian saja, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.